Coba bayangkan ini. Kamu scroll media sosial dan tiba-tiba muncul video yang bilang, "Sekarang waktu terbaik beli emas, harga bakal naik terus." Di kolom komentar, orang-orang ramai bilang, "Gila, untung besar. Baru 2 bulan sudah naik segini." Dan tanpa pikir panjang, kamu pun ikut beli. Beberapa minggu kemudian, harga emas malah turun. Kamu panik, buka aplikasi investasi tiap hari, dan akhirnya menjualnya dengan rugi kecil yang terasa besar di hati. Lucunya, cerita seperti ini bukan cuma terjadi padamu. Survei Populix di 2024 mencatat, lebih dari 60% investor pemula membeli emas tanpa rencana jelas, hanya karena takut ketinggalan tren. Dan ironisnya, bukan karena mereka tidak tahu emas itu aset aman, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana cara berinvestasi emas dengan benar. Kita hidup di zaman di mana informasi finansial berlimpah, tapi pemahaman finansial justru makin langka. Banyak orang tahu emas bisa jadi pelindung nilai, tapi sedikit yang benar-benar paham bagaimana menjaga nilainya tetap tumbuh dalam jangka panjang. Hasilnya, bukan hanya kehilangan peluang untung, tapi juga kehilangan kepercayaan pada instrumen investasi itu sendiri. Padahal masalahnya bukan di emasnya, tapi di cara kita memperlakukan emas sebagai alat cepat kaya, bukan penjaga nilai kekayaan. Dan kalau pola ini dibiarkan terus, kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Ikut tren, panik, jual rugi, kapok, ulang lagi ketika tren baru muncul. Tapi tenang, ada cara untuk menghadapinya, dan itu yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita lanjut, kalau kamu ingin semakin banyak orang belajar cara berinvestasi dengan tenang dan cerdas, klik tombol like-nya dulu, share video ini ke temanmu yang sedang tergoda beli emas karena FOMO, dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Masalah utama bukan pada emasnya. Masalahnya ada pada cara kita memperlakukan emas sebagai alat untuk menangkap momen, bukan untuk menjaga nilai. Mari kita bedah pelan-pelan. Kebanyakan orang membeli emas karena 2 alasan. Entah karena takut ketinggalan atau karena ingin cepat untung. Padahal dua-duanya berangkat dari hal yang sama, emosi. Dalam laporan Bank Indonesia tahun 2024, tercatat bahwa lebih dari 70% transaksi emas retail di Indonesia dilakukan secara spontan, bukan hasil dari rencana investasi jangka panjang. Artinya, mayoritas orang membeli emas bukan karena strategi, tapi karena impuls. Dan disinilah akar masalahnya. Begitu harga emas naik sedikit, media sosial mulai ramai. Muncul headline seperti, harga emas sentuh rekor tertinggi. Orang-orang panik, merasa akan kehilangan kesempatan besar, lalu buru-buru beli. Tapi begitu harga terkoreksi, mereka juga yang paling cepat menjual. Padahal, kalau mereka sabar sedikit, fluktuasi jangka pendek itu sebenarnya hal biasa. Kesalahan pertama, tidak memahami karakter emas. Emas bukan seperti saham yang bisa naik 20% dalam seminggu. Emas bergerak lambat, tapi stabil. Ia bukan kendaraan cepat, tapi pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian. Kalau kamu beli emas dengan mindset cepat kaya, kamu hampir pasti kecewa. Kesalahan kedua, tidak punya tujuan finansial yang jelas. Banyak orang beli emas tanpa tahu untuk apa. Bukan untuk dana darurat, bukan untuk tabungan pendidikan, bukan juga untuk pensiun, hanya karena lagi naik. Dan ketika tujuan tidak jelas, setiap perubahan harga terasa seperti ancaman. Kesalahan ketiga, tidak memahami waktu dan momentum. Banyak orang salah mengartikan momen terbaik sebagai harga sedang naik. Padahal, momen terbaik dalam investasi emas adalah saat kamu siap, bukan saat pasar sedang heboh. Dan kesalahan terakhir yang paling sering terjadi, tidak punya sistem. Tidak tahu kapan membeli, berapa banyak, dan bagaimana menyimpannya. Akhirnya, emas dibeli acak, dijual acak, dan hasilnya pun acak. Masalah ini tidak muncul karena orang bodoh. Masalah ini muncul karena orang pintar pun bisa salah arah kalau tidak punya kerangka berpikir yang jelas. Kita sering terlalu sibuk mengejar kapan waktu terbaik beli emas, padahal yang lebih penting adalah bagaimana cara punya strategi yang tahan lama. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan
asal kamu tahu cara kerjanya. Dan di segmen berikut, kita akan membahas fondasi pentingnya. Bagaimana memahami logika dasar di balik pergerakan emas, supaya kamu tahu kapan emas bekerja untukmu, bukan melawanmu. Sebelum kita bicara tentang cara membeli emas, kita harus paham dulu satu hal mendasar. Emas bukan instrumen untuk mencari keuntungan besar, tapi untuk menjaga nilai kekayaan. Kamu mungkin pernah dengar pepatah lama. Orang kaya bukan karena mereka tahu kapan harus membeli, tapi karena mereka tahu kenapa mereka membeli. Dan ini berlaku sempurna untuk emas. Mari kita pahami logikanya. Harga emas di dunia tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Nilai dolar Amerika Serikat, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga global. Ketika inflasi naik atau dolar melemah, harga emas cenderung naik karena investor mencari safe haven, tempat berlindung dari ketidakpastian. Sebaliknya, ketika suku bunga naik tinggi dan pasar saham bergairah, minat terhadap emas menurun karena orang lebih memilih aset yang memberi imbal hasil. Artinya, emas bukan alat spekulasi, tapi alat perlindungan. Dan kalau kamu memahaminya, kamu tidak lagi panik saat harganya turun sementara. Karena kamu tahu, emas bekerja dalam siklus panjang, bukan hitungan minggu. Coba saya beri ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu punya 1 juta rupiah di tahun 2013. Kalau kamu simpan dalam bentuk uang tunai, nilainya hari ini tinggal sekitar 600 sampai 700 ribu rupiah karena inflasi. Tapi kalau kamu simpan dalam bentuk emas, nilainya setara dengan sekitar 1,9 juta rupiah. Artinya, bukan karena emasmu bertambah, tapi karena nilai uangmu yang melemah, sementara emas mempertahankan daya belinya. Inilah prinsip dasarnya. Emas tidak membuatmu kaya cepat, tapi menjaga agar kekayaanmu tidak hilang diam-diam. Itulah mengapa investor bijak tidak membeli emas karena tren, tapi karena fungsi. Mereka tahu emas adalah aset penyimbang, bukan penggerak utama portofolio. Biasanya hanya 10-20% dari total aset mereka yang dialokasikan untuk emas. Tujuannya jelas, bukan untuk kejar profit, tapi untuk stabilitas dan perlindungan nilai jangka panjang. Dan yang menarik, semakin disiplin seseorang memahami kerangka ini, semakin kecil kemungkinan dia tertipu tren sesaat. Karena setiap kali ada berita harga emas naik tajam, dia tidak panik membeli. Ia tahu, naik turun itu normal, yang penting adalah posisi dan tujuannya tetap. Jadi, kalau kamu ingin emas bekerja untukmu, bukan membuatmu cemas, mulai dari memahami logikanya dulu. Emas sama dengan penjaga nilai, bukan pengganda uang naik turun harga, sama dengan bagian dari siklus. Bukan tanda bahaya tujuan investasi sama dengan pelindung nilai, bukan mesin profit. Setelah kamu paham logikanya, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Bagaimana cara berinvestasi emas dengan benar, sistematis, dan tanpa takut ketipu tren sesaat. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. Bagaimana caranya berinvestasi emas dengan benar, sistematis, dan tahan terhadap tren sesaat. Ada 4 langkah sederhana, tapi sangat menentukan. Langkah 1, tentukan tujuan finansialmu. Terlebih dahulu, sebelum beli 1 gram pun emas, tanya dulu, untuk apa emas ini saya beli? Kalau tujuannya adalah perlindungan nilai jangka panjang, berarti kamu akan memegangnya dalam waktu minimal 3-5 tahun. Kalau untuk dana pendidikan, mungkin jangka waktunya 10 tahun. Kalau untuk tabungan darurat, porsinya kecil dan likuiditasnya lebih penting. Tanpa tujuan, kamu akan mudah tergoda menjual ketika harga turun sedikit, karena kamu tidak tahu apa yang sedang kamu kejar. Langkah 2. Tentukan porsi ideal dalam portofolio emas itu seperti garam dalam masakan. Penting, tapi jangan kebanyakan. Idealnya, alokasi emas berkisar antara 10% sampai 20% dari total asetmu. Kalau terlalu kecil, efek perlindungannya tidak terasa. Kalau terlalu besar, kamu kehilangan potensi pertumbuhan dari aset lain seperti saham atau properti. Misalnya, jika total asetmu 100 juta, maka cukup alokasikan 10-20 juta untuk emas. Dengan begitu, kamu tidak terjebak di satu instrumen saja, dan risikomu lebih seimbang.
Langkah 3. Gunakan sistem cicil rutin, averaging. Alih-alih membeli sekaligus, gunakan metode cicil emas secara rutin, misalnya sebulan sekali dengan nominal tetap. Ini disebut dollar cost averaging, DCA. Keuntungannya, kamu tidak perlu menebak-nebak kapan harga termurah, karena pembelianmu tersebar di berbagai kondisi pasar. Kadang kamu beli saat harga naik, kadang saat turun, tapi hasil akhirnya stabil. Contoh, kamu rutin beli emas Rp500.000 per bulan. Dalam setahun, kamu sudah punya sekitar 6 juta dalam bentuk emas, tanpa stres mikirin kapan waktu terbaik beli. Disiplin lebih penting daripada prediksi. Langkah 4, simpan dengan aman dan evaluasi secara berkala. Setelah beli, jangan lupa pikirkan penyimpanannya. Kamu bisa memilih 2 opsi. 1. Fisik, simpan di brankas pribadi atau layanan safe deposit box. 2. Digital, lewat platform investasi resmi seperti Pegadaian Digital, Peluang, Tokopedia Emas, atau Lakumas. Pastikan platformnya diawasi oleh OJK dan memiliki izin resmi perdagangan emas. Jangan tergoda penawaran harga emas lebih murah dari pasar. Kalimat seperti itu biasanya menjadi pintu masuk penipuan. Dan terakhir, evaluasi portofoliomu setiap 6-12 bulan. Bukan untuk mencari cuan cepat, tapi memastikan bahwa porsimu masih sesuai dengan tujuan awal. Untuk menutup segmen ini, saya ingin beri satu contoh nyata. Ada seorang ibu rumah tangga di Bandung yang sejak 2016 rutin membeli emas 1 gram tiap bulan. Tanpa target muluk-muluk, tanpa peduli harga naik atau turun. 8 tahun kemudian, ia punya lebih dari 90 gram emas, yang nilainya kini 2 kali lipat dari total uang yang pernah ia keluarkan. Bukan karena ia pandai membaca tren, tapi karena ia disiplin mengikuti sistem sederhana. Itulah kekuatan dari strategi yang tenang tapi konsisten. Namun strategi saja tidak cukup karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Dan itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya, tentang mindset yang harus kamu miliki agar tidak goyah oleh tren dan tetap tenang dalam berinvestasi. Investasi emas yang berhasil bukan tentang seberapa cepat kamu membeli, tapi seberapa sabar kamu bertahan. Dan inilah perbedaan paling mendasar antara orang yang benar-benar investor dan orang yang hanya ikut tren. Orang yang mindsetnya investor melihat emas seperti pelindung jangka panjang. Mereka tidak peduli kalau hari ini harga turun 3%, karena mereka tahu emas tidak untuk dijual minggu depan. Mereka membeli karena ingin menjaga nilai hartanya selama bertahun-tahun. Sebaliknya, orang yang mindsetnya pemburu tren melihat emas seperti tiket lotre. Begitu harga naik sedikit, langsung panik. Wah, jangan-jangan besok turun. Begitu harga turun, juga panik. Aduh, rugi nih, mending jual aja. Akhirnya, mereka terus terjebak dalam siklus emosional, bukan strategi rasional. Mindset yang benar dalam investasi emas itu sederhana. Saya bukan sedang mengejar keuntungan besar, saya sedang membangun ketenangan jangka panjang. Karena emas tidak butuh kamu menebak-nebak masa depan, yang dibutuhkan hanya konsistensi dan waktu. Ingat, emas tidak tumbuh karena kamu sering cek harganya. Emas tumbuh karena kamu tidak tergoda menjualnya di saat salah. Coba refleksikan sebentar. Berapa kali kamu merasa menyesal karena ikut-ikutan? Berapa kali kamu mengambil keputusan finansial karena FOMO, bukan karena rencana? Dan berapa kali kamu sebenarnya tahu harus sabar, tapi tidak sabar? Ketenangan dalam berinvestasi bukan datang dari keberuntungan, tapi dari pemahaman bahwa semua hal butuh waktu untuk bekerja. Orang sukses tidak selalu lebih pintar, mereka hanya lebih sabar menjalankan sistemnya. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Mereka tidak reaktif, tapi responsif. Karena dalam dunia finansial, emosi adalah musuh paling mahal. Bukan inflasi, bukan suku bunga, tapi ketidaksabaran diri sendiri. Jadi, kalau kamu ingin investasi emasmu benar-benar membawa hasil, tanamkan satu prinsip ini dalam-dalam. Jadilah tenang ketika orang lain panik, dan rasional ketika orang lain serakah.
Itulah keseimbangan antara logika dan ketenangan yang akan membuat langkah investasimu jauh lebih kokoh. Kalau kita rangkum pembahasan hari ini, ada 4 hal besar yang perlu kamu ingat. Pertama, pahami dulu karakter emas. Emas bukan mesin pengganda uang, tapi penjaga nilai kekayaan. Tugasnya bukan membuatmu kaya cepat, melainkan menjaga agar apa yang kamu miliki tidak hilang pelan-pelan oleh inflasi. Kedua, miliki tujuan yang jelas dan sistem yang konsisten. Tanpa arah, kamu akan mudah terbawa arus tren. Tapi dengan rencana dan disiplin, seperti membeli rutin setiap bulan, kamu sedang membangun stabilitas yang jauh lebih kuat dari sekadar ikut naik harga. Ketiga, jaga proporsi portofoliomu. Jangan jadikan emas satu-satunya tumpuan, cukup 10-20% dari total aset. Sisanya biarkan bekerja di instrumen lain yang lebih produktif. Inilah cara cerdas menjaga keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan. Keempat, kendalikan emosimu. Karena pada akhirnya, bukan pasar yang membuatmu rugi, tapi keputusan emosional yang terburu-buru. Ketika kamu belajar tenang, kamu sudah setengah jalan menuju hasil yang konsisten. Dan kalau kamu menerapkan 4 hal ini, kamu tidak hanya akan punya emas, tapi juga punya mindset keemasan yang jauh lebih berharga daripada logam mulianya sendiri. Sekarang saya ingin dengar pendapatmu. Apakah kamu termasuk yang pernah tergoda tren emas dan akhirnya menyesal? Atau kamu punya cara sendiri untuk menjaga disiplin investasi? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi pelajaran berharga untuk yang lain juga. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa dapat insight baru dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang cara berpikir tenang di tengah dunia keuangan yang makin bising. Karena dalam dunia bisnis dan investasi, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling paham arah langkahnya.